Duh, mulai suka peta aja, Ndok. Apa nanti? Aku ada tenggongan ning Kediri. Bulan Kediri? Oke, tak tanya ya. Destinasi pertamaku adalah kebun buah tropis, teman. Bolangers, aku memang selalu penasaran dengan buah-buahan tropis khas Indonesia. Soalnya di Swiss jarang-jarang ada yang jual buah tropis segar. Kalaupun ada, pasti diimpor dari luar negeri, sehingga harganya sangat mahal. Pakcik. Bolang. Kapan tekan lang? Iki lagi teko, Ya apa ngene? Aku pengen jajan nanase. Salah aja tak lagi. Sarung tangan lang, ngerti kenapa kan ini. Oh, nggih, tenan. Udah. Udah. Sini, sini. Lang. Kiri. Oh. Ya, teh. Lang. Pakcik. Oh, ya dulu pada kene lang. Bolangers, panen nanas ternyata tidak sesulit yang kubayangkan. Meski awalnya sempat takut tergores daunnya yang tajam, tapi berkat sarung tangan yang Pak De pinjamkan, aku malah kasihkan petik nanasnya lagi, dan lagi. Bang, aku dapat loro iki. Oke lang, dulu pada kene lang. Iya. Ayo lang, turun lang. Ayo. Dulu pada kene lang. Tolongin. Hari ini, kebun nanas milik Pak Deku sedang panen setelah ditanam selama 5 bulan. Tuh lihat, truknya hampir penuh. Kata Pak De, total nanas yang bisa diangkut dalam sekali panen bisa mencapai belasan ton. Lahan di lereng Gunung Kelut ini memang sangat cocok buat ditanami nanas. Alasannya, tanah yang gembur dan subur ditambah matahari yang bersinar sepanjang tahun. Luas kebunnya pun mencapai ratusan hektar. Sejauh mata memandang, hanya ada nanas, dan nanas. Dengan kebun seluas itu, selalu ada panen nanas di sekitar Kelut setiap 2 atau 3 hari sekali. Pakcik, aku tanya sih ya. Oh lang, kok tak gowo nang sing mecahan yo. Oke. Untuk jenis nanasnya sendiri, berjenis nanas lokal Kediri. Aku jadi penasaran sama rasanya. Mana ya Mami? Mana ya Pak De? Lagi. Enak ya lang ya, seger ya. Lagi apa kecut, Ndok? Kecut. Wah, ternyata rasanya enak tenan. Soalnya kan aku suka sekali sama buah yang rasanya asam manis. Lagi londo tuh semangan. Lagi kok londo lu semangan. Ayo taruh nih. Ayo. Balik. Aku lah jaluk nanasnya ya balik. Boleh iki. Oleh. Oh. Bocor yang beli. Aku balang teko Swiss. Bisa busuk. Tunggu seperti Mereka berdua ini lucu banget ya pas kaget dan tahu kalau aku bisa ngomong Jawa. Tuh lihat, sekarang makan nanasnya kelihatan nikmat sekali. Kayak nggak pernah makan nanas seperti aku aja. Yos, aku tak nonton nilai aku panen yo. Ayo Cah, mau ngebolang kemana lagi kita? Aku kan masih penasaran sama kota kelahiran ibuku ini. Dar tuku nebamu. Oh iya, kayak jeneng mbok kacang ya. Oh iki to. Kacang iki lho. Ayo. Kok tumben awakmu ke? Ya aku
pengen duduhne kancaku. Lek iki tokone Mbah. Saka ndi ae? Ki tekan Swiss. Oh, Iya, aku tekan Swiss. lho, kok iso basa Jawa ya? Nggih, sakit. Oh iya Bolangers, Kediri kan juga identik dengan tahunya. Istilah kata sih, belum ke Kediri kalau belum mampir ke toko tahu. Pas banget nih, Mbahnya Haidar rupanya pemilik toko tahu tertua di Kediri. Tuh lihat, tokonya ramai sekali kan? Konon katanya, Mbah Kacung inilah pionir pembuat tahu di kota Kediri. Tahu yang diproduksi di sini jenisnya tahu kuning atau dikenal juga dengan sebutan tahu takwa. Kita aku nggak mau diputer-puter. Ya supaya supaya dene ding ben lembut. Lembut jadi kok sarine. Lembut. Bolangers, alat penggilingnya unik sekali ya. Disinilah kacang kedelai digiling sampai halus. Setelah aku coba, ternyata alat penggilingnya berat juga. Jujur, aku baru pertama kali melihat proses pembuatan tahu seperti ini. Di sini, semua prosesnya masih tradisional. Semuanya masih serba manual. Pak, pabriknya iki tekan ndi? Ini berdirinya sejak tahun 1912. Oh, sorry ya, Indonesia aku merdeka, Pak. Iya. Wes enek tahun iki. Kalau dari tahun 1912, berarti umur pabriknya udah lebih dari 1 abad dong. Bener-bener legend nih. Apa iya sih kalau diolah secara tradisional rasa tahunya berbeda? Aku jadi penasaran ingin mencicipi tahu kuning dari pabrik ini. Pak, ini tahunya kok kuningnya, Pak? Oh, ya iki di kayak warna aslinya lho. Jadi kuning kayak sing digodhokan. Nah, inilah proses terakhir pembuatan tahu takwa, yaitu perebusan. Lamanya sekitar 15 sampai 30 menit. Tahu kuning di sini ukurannya besar-besar ya. Aku jadi makin gak sabar ingin segera mencoba tahu takwanya. Setelah lama minggu harus besar ini. Oh iya. Oh iya. Pokoknya aku memang ngarep koyo Ayo kesel ya. Ayo. Oh alah, ternyata Mami malah lagi asik makan tahu dan gak ajak-ajak kami. Mami minta golek sampean terus. toh, để ini kamu ya, gue ya. Mami, wo ist das nu? Das wird draußen spielen. Oh, oke. Apa yang dibilang Simbah ternyata benar. Rasa tahunya jauh lebih enak, gurih alami. Gurih. Nggih. Saya dari lokal. Biar. Teksturnya juga lebih padat dan kenyal. Nikmat sekali. Cocok banget buat cemilan ataupun teman nasi. Kandungan air pada tahunya juga lebih sedikit. Jadi tidak gampang hancur. Jadi gak heran kalau banyak pelancong menjadikan tahu takwa sebagai oleh-oleh khas dari Kediri. Bahasa Indonesia Kediri, aus Kediri bisa. Bahasa tahu. Kamu seneng tahu atau dulu? Senang. Kecilnya senangannya tahu iki. Bolangers, selain bahasa Jawa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, aku juga bisa bahasa Jerman. Soalnya di Swiss sana, bahasa Jerman menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aku juga mau bawa tahu takwa buat oleh-oleh ke Swiss dong, Mami. Kapan iki balik ngene balik Mbak E kan Swiss. Nanti sore, Pak. Oh sore. Nggih. Niki kula titipi oleh-oleh. Tak repot-repot. Oh, datang. Matur nuwun, Pak. Nggih, sami-sami. Lah, kok tak arep mulai ning omahe buku sik ya, soalnya buku sik gawe gedhok pisang. Oh, oke nggih. Mami, gedhok pisang kuwi apa? Gedok pisang itu nanti kita lihat di sana ya. Oke.
Wah, simbahnya baik sekali. Aku diberitahu takwa gratis buat dibawa ke Swiss. Matur suwun, Gimbah. Waalaikumsalam. Tiane kok lagi mantuk sampean kondi ae. Adewe kamu berko pabrik tahu Bu, karo kancaku ki kancane aku kok Swiss. Iya toh? Iya. Kok jauh sekali sampean? Nggih. Lu kok sudah bisa pandai bahasa Jawa? Nggih. Kan ape mantuk nang Swiss, ape tak wae oleh-oleh getuk pisang. Kok ngono lek? Nggih. Ternyata seperti ini tuh bentuknya. Ayo dicobain ah. Lang, aku yo pengen loh. Ya iya coba. Ayo. Ayo le, nanti mam. Setelah aku coba, rasanya ternyata manis legit dengan rasa asam alami dari pisangnya. Pokoknya rasanya mantep banget deh. Teksturnya sedikit agak kenyal, tapi tetap mudah dikunyah. Kalau ini sih cocok sekali sama lidah Swissku. Mami, dalam bahasa Inggris pisang gejok kuwi apa? Bukannya banana boat toh? Salah. Banana salah. Bukan bahasa Inggris ini banana steam. Bolangers, selain tahu takwa, ternyata getuk pisang juga merupakan jajanan tradisional khas Kediri. Wah, boleh nih dibawa pulang buat oleh-oleh ke Swiss. Nah, wis belak kok lek ngicipi kan wis habis iki tak gawani nggih oleh-oleh nang Swiss. Oh, nggih matur nuwun. Nggih boten apa Bu? Boten, kan sampean jarang-jarang nang Indonesia. Matur nuwun. Matur nuwun, Bu. Wah, dijual lali nah, sampean ya sampean. Matur nuwun nggih, Bu. Semua siap? 3, 2, 1, serang! Yuhu! Seru bukan? Berhubung masih ada sawah yang belum ditanami padi, jadi kami memutuskan untuk bermain perang lumpur saja, teman. Tapi perang ini bukan sembarang perang ya, karena harus menggunakan alat pelontar lumpur seperti ini. Cara memainkannya juga cukup mudah kok, teman. Tinggal isi peluru dengan lumpur, lalu bidik dan tembak dengan sekuat tenaga. Permainan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan otot, tapi juga kematangan strategi, serta kerja sama tim yang baik antara pelontar dan juga pengisi peluru. Waduh, ternyata Nalen dan Dante jago juga, teman. Mereka nggak pernah berhenti menembak kami. Kalau begini terus, aku dan kawan-kawan bisa kalah. Aduh, awas ya Nalen, pasti akan kubalas. Wes, aku ngaku aku kalah. Apa hukumannya? Apa yo? Masanya dhewe enak no. Kalau sudah seperti ini sih, apa boleh buat? Mau tidak mau, kami harus membuat masakan untuk mereka. Sesuai perjanjian kita tadi, yang kalah perang lumpur harus masak. Jadi, untuk mengolah keong ini, biar aku, Gevan, Ranu, dan Kenzo saja ya teman. Kalian boleh bermain sambil menunggu. Kata ibuku, sebelum diolah menjadi masakan, keong ini harus dicuci bersih dan direbus terlebih dahulu. Ya, walaupun ibuku keturunan orang Prancis, tapi dia sudah lama hidup dan menetap di Indonesia.
kami akan coba memasak tumis keong dengan bumbu kedondong. Sambil nunggu keongnya matang, bumbu yang harus disiapkan ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Semua bahan ini harus kita potong dan tumbuk menjadi satu. Wes Lang, wes iki. Ayo, dan pisangnya. Sak kono. Sip, keongnya sudah matang. Sekarang waktunya kita keluarkan isi dagingnya menggunakan bantuan kayu ini nih. Hati-hati kawan, soalnya masih panas. Jadi harus kita diamkan dulu sebentar, baru kita keluarkan isi dagingnya. Ambune, enak. Wah. Nah, sekarang tinggal kita masukkan daging keongnya. Aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Yuhu! Waktunya kita makan. Oh iya, keong sawah memiliki tekstur yang kenyal. Jadi, kita harus benar-benar mengunyahnya supaya tidak tersedak. Apalagi keong yang kita masak ini kan ukurannya besar-besar. Tidak hanya rasanya yang lezat, kata ibu guru, keong sawah juga memiliki banyak nutrisi yang baik. Seperti protein, kalsium, dan juga zat besi. Jadi, baik untuk pertumbuhan anak-anak seusia kita. Ayo kawan, kejar aku. Aduh, kualiku pecah. Iya iki. Ya, abi. Mbak. Wes, Mbak, aku iso dandani meneh. Tenan, Lang. Tenan. Ayo rewangi teman-teman. Ayo. Nasi sudah jadi bubur. Niat hati mau lomba lari, aku malah tersengaja pecahkan kuali. Tapi tenang, bukan bolang namanya kalau tidak bisa menyelesaikan masalah. Apalagi cuma sebuah kuali. Itu sih hal yang mudah. Hehehe. Assalamualaikum, Bu Pur. Waalaikumsalam. Bu Pur, aku mencahi kali punyanya Mbak. Apa boleh aku bikin di sini? Oh, iso Lang. Walaupun aku belum tahu cara membuat kuali, tapi aku akan berusaha semampuku untuk membuatnya sendiri. Ayo Gevan, bantu aku ya. Aduh, ternyata memang tidak mudah membuat kuali dari tanah lempung seperti ini. Padahal aku sudah mengikuti cara yang diberitahu sama Bu Pur. Tapi kok bentuknya makin gak karu-karuan ya? Sepertinya aku butuh didampingi sama Bu Pur deh, biar hasil kualinya bagus. Nah, kualinya sudah jadi. Tinggal kita bakar saja deh. Kalau begitu, terima kasih ya Bu Pur. Kami mau ke tempat pembakaran kualinya dulu, supaya kakak tidak menunggu terlalu lama. Hati-hati, Lang. Hati-hati, Lang. Kuali yang sudah jadi ini harus kita jemur dulu ya teman. Sebelum nantinya akan kita bakar dengan gerabah yang lain. Sambil nunggu, sekarang kita siapkan dulu tempat pembakarannya yuk teman. Proses pembakarannya juga masih sangat tradisional. Jadi kami menggunakan batu bata yang disusun menjadi tungku dan kayu bakar untuk perapiannya. Lang, oke ini Lang. Pulang, ke sini. Oke, Mbak.
Baik, Paman. Sepertinya tungku pembakarannya sudah siap. Sekarang tinggal kita susun saja kuali dan juga hasil kerajinan gerabah yang lainnya. Kita tata yang rapi ya, supaya semuanya bisa kering sempurna. Karena masih menggunakan cara tradisional, proses pembakarannya ini juga membutuhkan waktu yang lama. Kurang lebih 2-3 jam, teman. Lang, wis dadi iki, Lang. Iya, iya. Panas, woi, panas. Panas kok piye to iki, Lang? Alon-alon jinten sedih makane. Sabar, Lang, iku. Aduh, saking semangatnya, aku sampai lupa kalau kualinya baru saja matang. Semoga tanganku gak melepuh ya. Hehehe. Lang. Bisa kayak engko wong-wong nek sandung iki kono wis jurang, kene wis jurang. Heh? Sopo kuwi? Balang. Sopo to iki mau sing balang? Iki Bu, sepurane koncoku, Bu. Kula, Bu. Sepurane ya, Bu. Sesuk neh sing hati-hati. Nyoh, kewangon aku. Syukurlah Bibi itu tidak jadi marah. Tapi kita mau dibawa kemana ya? Yo, hati-hati. Kok sampai ke tengah sawah segala? Rene. Wes saiki ewangono ngapek lamtoro. Iki kebaono ya. Nggih. Sampe kon mati lampor. Ayo. Nggih, Bu, tak petike. Oh alah, ternyata cuma disuruh petik lamtoro, teman. Kalau begitu, ayo kita petik lamtoronya. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Soalnya kuali mbak ini harus segera kita berikan sebelum kesorean. Bu, tak menek ya, Bu. Ya, Lang, hati-hati ya, Lang. Kalau cuma manjat pohon lamtoro sih, kecil. Teman, pohon lamtoro atau petai Cina merupakan tanaman liar yang banyak tumbuh di sekitar pematang sawah dan juga hutan. Kalau kata ayahku, pohon lamtoro ini juga sering digunakan untuk penghijauan lahan dan juga untuk pencegahan erosi. Mantap bukan? Sedangkan yang dapat kita olah jadi makanan, ya hanya lamtoro mudanya saja. Ayo, melu aku ayo. At nganti, Bu. Arep maem ra. Arab. Ayo. Duh, makasih ya Bing. Ini sih namanya habis gelap terbitlah terang, teman. Hehehe. Duh, meskipun aku harus sesegera mungkin ke tempat Mbak, tapi rasanya sayang deh kalau nggak mencicipi masakan Bibi. Apalagi lamtoro ini termasuk makanan kesukaanku. Jangankan yang sudah diolah, yang mentah saja aku suka. Ayo kawan-kawan, kita bantuin Bibi dulu. Aku dan Kenzo kupas lamtoro. Yevan bikin apinya ya. Kali ini sepertinya Bibi mau membuat lamtoro suwir ayam. Bu, wis cukup. Oh iya, wes cukup kuwi, delok kene bae. Bu, oleh ra. Dolanan. Ya, oleh. Ayo, Bu, aku melu, Bu. Sip, sudah selesai. Selanjutnya aku percayakan Bibi aja buat masakannya ya. Duh, baru mencium aromanya saja sudah membuat perutku bergetar. Aku jadi tidak sabar mencicipi masakan Bibi. Mantap yo.
masakan Bibi ini emang jos gandos. Enak tenan. Perpaduan suiran ayam, lam toro dan juga bumbunya pas. Apalagi ditambah dengan nasi hangat. Rasanya mau-mau lagi. Oh iya, kata ayahku, lam toro ini merupakan salah satu makanan yang dapat membantu penyembuhan luka, mengontrol gula darah, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Wajar saja, selain kaya akan serat, lam toro ini kan memiliki kandungan vitamin C dan juga antioksidan yang cukup tinggi. Jadi pas untuk anak-anak yang suka ngebolang kayak kami ya. Hei konco-konco, ayo cat kualene Mbak biar Mbak Ne seneng. Ayo. Kalau begitu, ayo kawan, semua bantu aku ya. Kita lukis keindahan Laut Pacitan saja. Pertama-tama, kita buat dulu gambar lautnya. Pastikan jangan sampai berantakan ya. Sekarang, aku harus buat mataharinya. Kalian tolong buat awan, burung, dan juga perahu nelayannya ya. Aku yakin kalau kita kerjakan secara bersama-sama, pasti hasilnya akan lebih cepat dan bagus. Apa jelasin kok baik mesti seneng ini. Akhirnya jadi juga kue lukis buat si Mbak. Wah, itu dia Mbak Pelanginya teman. Dia lagi bersih-bersih teras. Mbak Pelangi. Lang, ono apa Lang? Ini Mbak, kita kan pecahkan kualinya Mbak. Kita sekarang udah punya gantinya. Iki. Wih, api. Ono apa Mbak? Kok ketawa-ketawa? Seneng ora? Ya lah tolang lang. Kan iki kuali dibuat dinggo masak. Lelek digambari apik-apik ngene iki. Sekali dinggo masak gosong. Padahal iku omahku akeh kuali, berarti kosong kabeh. Kepikiran beneran. Aduh, kok bisa-bisanya aku nggak kepikiran sampai sana ya? Kuali kan memang digunakan untuk masak. Percuma juga dilukis bagus-bagus kalau nanti ujung-ujungnya bakalan gosong juga. Bagiku, Sumatera tak hanya indah, tapi juga penuh keajaiban. Mulai dari budaya, pesona alam, hingga kulinernya. Banyak nih. Rasa kagum membawaku bertualang menyusuri pulau yang dijuluki bumi Melayu ini. Wah, Ada tidaknya lang. Juga kakinya lang. Alhamdulillah dapat harimau nih bang. Dengan rasa bangga, aku si Bolang mempersembahkan episode spesial seri Sahabat Harimau. Tayang minggu depan ya, pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lewatkan ya Bolangers, ngebolang yuk!